Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk belajar bahasa Inggris lagi dengan materi-materi yang beragam. Dan kali ini karena terakhir kita sudah mempelajari tentang degree of comparison. Nah, disitu kan ada adjektif yang ditambahi er atau est dan juga yang ditambahi more atau most. Nah, sekarang perbedaan penggunaannya seperti apa? Kita akan mempelajarinya. Jadi kita tidak akan bingung adjektif atau kata sifat yang seperti apa dalam comparison yang kita tambahi er atau est atau yang perlu kita tambahi more atau most. Kita pelajari satu persatu, oke? Yang pertama yaitu kata sifat adjective with one syllable add er and est. Jadi kata sifat yang mempunyai satu suku kata, kita perlu menambahkan er dan est. Oke? Yang mempunyai satu suku kata. Contohnya, di sini ada beberapa contohnya. Long, panjang. Jadi kita perlu hanya menambahkan er dan est. Suku kata ya, bisa difahami. Long, satu suku kata. New, jadi newer. Dan superlatifnya newest. Next, old. Jadi older untuk komparatif dan superlatifnya oldest. Jadi kalau satu suku kata kita tambahi er dan est. Selanjutnya, jika adjective ends in e, only add r or st. Jadi ketika kata sifat tersebut diakhiri dengan e, jadi kita hanya perlu menambahkan r atau st jika kata sifatnya satu suku kata atau dua suku kata. Oke, coba kita lihat contohnya. Nah, di sini jika diakhiri e, tidak perlu kita menambahkan er lagi, jadi e-nya tidak perlu double, hanya e-nya satu saja. Close jadi closer, closest. E-nya satu. Lalu large, larger, largest. Strange, stranger, strangest. Polite, politer, politest. Oke. Bisa difahami ya. Jika diakhiri e, maka hanya perlu menambahkan r dan st tanpa perlu ada tambahan e lagi. E-nya cuma satu. Oke, and next. Adjective with one syllable ending in a consonant with a single vowel before it. Kata sifat dengan satu suku kata yang diakhiri dengan konsonan yang sebelumnya huruf vokal. Coba difahami ya. Kata sifat yang terdiri satu suku kata yang diakhiri huruf konsonan yang sebelum huruf konsonan itu huruf vokal. Contohnya apa? Biar tidak bingung ya. Big, red, sad. Nah, ketika diakhiri contoh big, dia diakhiri huruf konsonan G, lalu sebelumnya huruf vokal I. Nah, seperti itu, satu suku kata. Lalu ada red, diakhiri huruf D, yang sebelumnya huruf vokal E. Sad, yang diakhiri D, dan sebelumnya huruf vokal A. Jadi, kalau ada kata yang seperti ini, double the consonant and add er and est. Jadi, di double konsonannya, huruf konsonan yang terakhir itu di double. Kita tulis dua kali dan ditambahi er untuk komparatif dan est untuk superlatif. Contoh di situ, big jadi bigger, lalu biggest. G-nya ada dua, double. Lalu red, jadi redder for comparative and reddest for superlative.
sad. Jadi sadder for comparative and saddest for superlative. Jadi huruf akhir yang konsonan ditulis 2 kali atau double. Selanjutnya, next. Adjective with 2 syllables ending in y have, ear, and is. Jadi kalau kata sifat yang mempunyai 2 suku kata lalu diakhiri dengan huruf y, maka y-nya berubah jadi i. Jadi ear ketika ditambahi er jadi ear atau is. Contohnya ada dirty, early, nasty. Semuanya diakhiri dengan huruf y. Dan ketika berubah komparatif dan superlatif, y-nya berubah jadi i. Dirty, dirtier, dirtiest. Early, earlier, earliest. Nasty, nastier, nastiest. Oke, jika diakhiri y, maka y-nya berubah jadi i. Next, all adjective with more than 1 syllable. Semua kata sifat yang lebih dari 1 suku kata, kecuali beberapa 2 suku kata yang sudah dibahas di atas, oke? Semua kata sifat yang lebih dari 1 suku kata, maka kita menambahkan more dan most. Beautiful, beautiful, 3 suku kata. Difficult, difficult. Important, important. Oke, jadi komparatif dan superlatifnya kita perlu menambahi more beautiful, more difficult, more important, atau the most beautiful, the most difficult, the most important. The itu pasti ada ketika dalam bentuk superlatif. Mau dia pakai most atau dia pakai est di akhirnya. Oke. Next. Irregular adjective. Kata sifat yang tidak beraturan. Jadi kata-kata sifat yang dia tidak ditambahi er atau est, begitu juga tidak ditambahi more atau most ketika komparatif dan superlatif. Contohnya apa? Di sini ada beberapa dan ini yang sering sekali keluar. Good become better, best. Bad, worse, worst. Much, more, most. Many, more, most. Nah, perbedaan much dan many dalam maknanya, kalau much untuk uncountable things, untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung. Kalau many untuk countable things, countable nouns, atau benda-benda yang bisa dihitung. Lalu selanjutnya ada little, less, least. Ini untuk jumlah. Kalau jumlah, berarti kita menggunakan less, least untuk komparatif dan superlatif. Tapi kalau little, untuk size, little berarti size kecil, berarti littler atau littlest. Oke. Selanjutnya far. Far ada 2. Far yang maknanya distance, jarak. Jadi untuk komparatifnya jadi farther and farthest. Pakai a di situ. Tapi kalau far untuk time, waktu, jadi waktunya jauh atau masih lama, berarti kita pakai o, farthest, farther, atau farthest. Oke. Jadi bagaimana kita bisa tahu? Kita harus menghafalkan irregular adjective ini karena hanya sedikit, jadi mudah untuk diingat. Bisa ya? Dan yang terakhir, some adjective have 2 possible form of comparison. Jadi ada beberapa adjektif yang bisa menggunakan er atau est dan juga bisa menggunakan more atau most. Kata sifat apa saja? Ada clever. Jadi dia bisa cleverer,
bisa juga more clever atau most clever. Common, more common atau most common bisa juga pakai er atau st. Likely, pleasant, polite, sopan, bisa menggunakan keduanya. Dan quiet, diam, simple, stupid, and sure. Jadi kata-kata ini yang bisa kita tambahi er atau est untuk komparatif dan superlatif. Kita juga bisa menggunakan more dan most untuk komparatif dan superlatifnya. And that's all about the use of er and est and more and most for adjective. Jadi kita sudah tahu bisa membedakan di kata sifat seperti apa yang kita bisa menambahkan er dan est, atau juga kita menggunakan more atau most. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. See you next time in other materials. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.